Halo, selamat pagi dari Wisma Sang Penebus. Hari ini kita mau sedikit melihat tentang masa prapaskah di tahun 2021 ini, dan bersama saya sudah hadir Romo Tony. Beliau adalah sosius dan sekaligus ekonom di Wisma Sang Penebus. Teman saya sejak frater dan sekarang kami berdua bekerja bersama. Romo Tony akan memberikan kita sedikit catatan dan refleksi tentang bagaimana kita menjalani masa prapaskah. Kita sapa dulu Romo Tony. Halo, selamat pagi semuanya, Bapak Ibu, saudara-saudariku, dimanapun berada. Saya secara pribadi sudah 2 kali mengalami atau mengikuti masa prapaskah dalam 2 tahun ini, tahun lalu dengan tahun sekarang. Dan masa prapaskah bagi saya dalam masa pandemi ini secara khusus, sebenarnya kita tidak usah untuk mencari hal yang terlalu sulit dalam hidup kita untuk mempraktekkan atau menghayati masa prapaskah pada saat ini, khususnya dalam masa pandemi ini. Karena bagi saya masa pandemi itu sudah merupakan masa prapaskah bagi kita. Sebelum Covid atau sebelum masa pandemi ini, banyak orang yang suka jalan-jalan misalnya atau shopping ke mall-mall. Dan pada masa pandemi ini terpaksa atau juga dikondisikan orang menjadi tidak lagi pergi shopping atau sering ke mall-mall atau ke tempat-tempat yang ramai. Masa pandemi ini mengkondisikan orang atau memaksa orang, membuat orang menjadi merem diri untuk tidak melakukan apa yang sebelumnya sebenarnya senang sekali untuk dilakukan. Dan ketika orang direm dalam masa seperti ini atau dikendalikan, ini adalah sebuah perjuangan bahwa kita juga berhenti atau mengurangi kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik yang kita selalu lakukan sebelum masa pandemi. Maka yang paling penting bagi saya bukan soal apakah orang itu makan daging atau tidak, apakah orang itu makan nasi ukuran sekian atau berapa kali dia makan, tetapi yang paling penting adalah bagaimana orang melepaskan belenggu-belenggu atau apa yang mengikat dalam dirinya. Jadi selama masa prapaskah 40 hari ini menjadi masa yang paling baik atau menjadi saat-saat retret agung bagi kita sebagai pengikut Kristus untuk merenungkan dan mempertanyakan apa yang paling membelenggu saya, apa yang paling mengikat diri saya, dan menjadikan diri saya ini menjadi budak dari hawa nafsu atau dari keinginan-keinginan atau keserakahan. Maka orang harus bisa menyadari itu, mempertanyakan kembali dalam dirinya hal apa yang mengikat. Dan biasanya kadang-kadang kita berpikir ya bahwa hal yang mengikat, membelenggu kita atau menjadikan kita budak dalam diri kita sendiri, orang selalu berpikir hal-hal yang merupakan penderitaan, misalnya sakit, atau orang melihat sakit fisik ini membuat saya menjadi budak atau membelenggu saya, atau stres atau marah-marah. Nah, kadang orang melihat hal-hal yang negatif itu saja yang bisa membelenggu. Tetapi banyak hal yang nikmat, yang enak, justru itu sebenarnya juga membelenggu orang, mengikat orang, menjadikan dirinya itu menjadi hamba dari hawa nafsu. Misalnya seperti shopping. Shopping itu merugikan sebenarnya diri kita sendiri dan juga orang lain, keluarga. Secara ekonomis itu bisa merugikan. Atau juga makan yang enak-enak. Orang suka makan yang nikmat, yang enak, tetapi sebenarnya bisa merugikan kesehatan dan juga keluarga. Dan masih banyak kebiasaan-kebiasaan enak nikmat lainnya yang sebenarnya itu menghambakan diri kita, memperbudak kita atau menjadikan kita budak dari kenikmatan itu. Tetapi kita tidak menyadari bahwa itu sebenarnya menjadi hal yang membelenggu kita dalam hidup kita. Maka bagi saya,
hal-hal kecil atau hal-hal macam begitulah yang perlu kita perhatikan. Dan untuk melakukan hal-hal seperti itu, menghayati masa prapaskah ini dengan pengertian seperti yang saya jelaskan tadi, kita tidak bisa begitu saja untuk mempraktekkan, tetapi orang membutuhkan juga rahmat Tuhan. Maka doa juga menjadi sangat penting dalam masa prapaskah ini, karena orang tidak akan bisa menjalankan atau menghayati, mempraktekkan mati raga dalam masa prapaskah ini tanpa bantuan doa. Kalau tanpa bantuan doa, maka orang akan melaksanakannya secara terpaksa, tidak tulus. Maka kalau orang melakukannya dengan doa, maka orang akan melakukannya itu dengan tulus. Dan saya yakin orang harus melibatkan diri dalam hal-hal rohani, doa, mati raga. Dan kalau hanya mati raga saja tanpa doa, itu adalah sebuah keterpaksaan, tidak dari hati atau tidak tulus. Tetapi kalau orang menjalankan dengan doa, maka itu adalah sebuah ketulusan. Saya kira itu sedikit tentang masa prapaskah dan bagaimana kita menjalankan masa prapaskah dalam masa pandemi ini. Kita juga harus mengontrol diri, kita juga harus lebih berhati-hati, lebih bijaksana dalam masa pandemi ini dalam mempraktekkan atau juga menghayati masa prapaskah. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Romo Tony, catatan dan refleksi singkat yang cukup bagus, yang bagi kita menjadi catatan juga dan perhatian di masa prapaskah ini sekaligus juga di masa pandemi ini. Sekali lagi terima kasih Romo Tony. Sama-sama. Kalau ada pertanyaan, apa saja pertanyaannya, kalau sejauh kami bisa menjawab, dengan senang hati kami akan buat video kelanjutannya. Saya menantikan pertanyaan-pertanyaan. Baik, terima kasih Romo Tony. Sampai jumpa, salam Sang Penebus.